Hari itu di tepi rumah mewahnya di pinggir laut, Elizabeth atau biasa dipanggil Libby, terlihat sedang memancing bersama putra tunggalnya yang bernama Matty. Libby adalah ibu yang lembut dan sangat mencintai putranya tersebut. Satu hari pasangan konglomerat lokal Libby dan suaminya yang bernama Nick Person mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Nick adalah pecinta seni lukis, ia sangat humble dan dihormati oleh koleganya. Libby sebagai istrinya tentu saja bangga melihat suaminya. Dalam pesta itu, Nick berpidato bila ia baru saja mendirikan sebuah sekolah dan meminta semua yang hadir untuk berpartisipasi dalam penggalangan dananya. Di situ juga diumumkan bahwa Angela Green yang tak lain adalah sahabat Libby diangkat sebagai guru sekaligus kepala administrasi sekolah tersebut. Masih dalam suasana setelah pesta, Nick memberikan kejutan pada istrinya, yaitu sebuah kapal layar yang selama ini diimpikan oleh Libby. Kebahagiaan terpancar dari pasangan tersebut. Sepanjang malam kemesraan tidak dilewati oleh mereka. Hingga keesokan harinya, alangkah terkejutnya Libby saat terbangun ia tidak mendapati suaminya. Dan yang semakin membuatnya syok, wanita itu melihat banyak bercak darah di hampir seluruh ruang kapal. Dengan penuh ketakutan dan rasa cemas, Libby berteriak sambil memanggil suaminya. Hingga kemudian, Libby menemukan sebuah pisau yang berlumuran darah. Didorong rasa cemasnya, ia pun memegang sebilah pisau itu dan di saat bersamaan datanglah kapal patroli. Setelah beberapa hari, kekhawatiran Libby semakin menjadi ketika ia mendengar hasil pencarian dari tim kepolisian tentang kemungkinan buruk bahwa Nick tidak mungkin dalam keadaan selamat. Setelah dinyatakan tewas, Libby pun semakin terpukul ketika ia ditersangkakan oleh kepolisian sebagai pembunuh suaminya. Bahkan uang tebusan yang telah disediakan oleh pengacaranya tetap tak mampu membebaskannya dari tuduhan itu. Apalagi ketika di persidangan, selain pisau yang bersimbah darah, terdapat pula rekaman suara Nick yang berteriak meminta pertolongan. Libby pun sukar mengelak karena ketika kejadian, ia dalam keadaan mabuk berat. Bahkan wanita malang itu pun tambah terpojok lantaran dituduh ingin menguasai uang jaminan asuransi keluarganya. Kepasrahan Libby dalam menghadapi nasibnya membuat Libby sadar bahwa hukuman yang akan dijalani tidak sebentar. Maka ia memutuskan menawari Angela agar bersedia mengadopsi Matty. Angela adalah sahabat satu-satunya yang dekat dengan Matty dan hanya Angela orang yang dia percayai. Akhirnya dengan ikhlas Angela pun menyanggupi permintaan Libby tersebut. Selanjutnya tampaklah kehidupan Libby di penjara. Meski berat, namun Libby mampu menjalaninya. Apalagi Angela selalu membawa Matty datang mengunjunginya. Namun kebahagiaan Libby tidak berlangsung lama. Sudah lebih dari sebulan, Angela tak datang bersama Matty menemuinya. Di tengah kerinduannya sebagai seorang ibu, Libby terus berusaha menghubungi Angela yang ternyata sudah tak berada di alamat sebelumnya. Setelah cukup lama mencoba, Libby akhirnya berhasil menghubungi Angela yang diketahui telah pindah keluar kota. Libby pun menumpahkan kekesalannya, tapi sahabatnya itu justru berdalih bahwa Libby lah yang sulit mereka hubungi. Tak berapa lama momen yang melegakan pun terjadi saat Libby kembali mendengar suara Matty. Namun tiba-tiba alangkah kagetnya ia manakala mendengar Matty memanggil ayahnya. Melihat sinyal dari Angela, tanpa pikir panjang Nick langsung memutus sambungan telepon tersebut. Sontak saja Libby yang terlihat tertegun sesaat berubah panik dan berulang kali menghubungi Angela kembali. Libby tampak hancur bagai berada di titik terendah. Namun walau demikian, ia bertekad akan merebut kembali anak yang sangat dirindukannya.
Benci dan dendam karena penipuan suami dan sahabatnya membuat Libby justru semakin bersemangat. Latihan fisik dan mental ia jalani. Terlebih Libby mendapat support dari teman sesama napi yang kebetulan salah satunya adalah mantan pengacara. Melalui temannya itulah ia mengerti hukum tentang kematian ganda, di mana Libby tidak akan dipersalahkan andai kata harus membunuh suaminya yang memang telah dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, Libby dianjurkan oleh temannya yang pengacara itu untuk mengajukan pembebasan bersyarat dan usaha Libby pun dikabulkan. Dan bila ia berhasil melewatinya selama 3 tahun ke depan, maka Libby akan bebas sepenuhnya. Libby kemudian ditempatkan di lapas daerah Washington yang diawasi oleh petugas yang bernama Travis Lehman. Di rumah itu, Libby berkumpul bersama napi wanita yang berstatus sama, di mana mereka terikat dengan berbagai peraturan yang harus ditaati. Travis yang tegas, ia tidak pernah main-main dengan peraturannya. Ia bahkan tidak segan mengembalikan salah satu dari mereka ke penjara lantaran tertangkap basah menjual diri. Sikap Travis yang seperti itu membuat para penghuni lumayan tunduk terhadap aturan, meski di belakang mereka berkasak-kusuk tentang masa lalu Travis. Dari merekalah Libby tahu siapa sosok Travis yang ternyata adalah mantan dosen hukum dan seorang polisi yang dimutasi karena memiliki kebiasaan mabuk akibat frustasi ditinggal kabur oleh istrinya yang membawa serta anak perempuan mereka. Kepada Travis, Libby sangat berhati-hati agar misinya untuk menemukan Matty tidak terendus. Di hari pertama, Libby mencoba mencari tahu lewat internet tentang keberadaan Angela. Namun karena terlalu banyak ia menemukan wanita bernama Angela Green di mesin pencarian, ia lalu memutuskan menyeberang ke daerah tempat tinggalnya dulu dan menemui kepala sekolah tempat Angela bekerja. Tapi sayang kepala sekolah itu menolak memberitahu alamat Angela kepada Libby dengan alasan demi kebaikan Matty yang telah 6 tahun tinggal bersama Angela dan mungkin saja telah melupakan Libby. Tapi Libby tidak kehabisan akal. Saat malam ia menyelinap ke dalam ruang administrasi sekolah dan mencari data tentang Angela. Mengetahui Libby tertangkap petugas keamanan, Travis pun segera menjemput Libby. Di sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Travis menasihati Libby supaya bersabar selama 3 tahun, agar keinginannya menemui Matty tercapai. Tapi bagi Libby itu tidaklah mudah merasakan ketidakadilan selama 6 tahun di penjara. Menghindari pertanyaan lebih lanjut, Libby justru balik bertanya perihal foto di mobil Travis yang membuat pria itu akhirnya terdiam dan terlihat memikirkan putrinya. Travis kemudian memilih keluar dari mobil dan hendak membeli kopi. Ia lalu memborgol tangan Libby di mobil. Travis hampir saja terlambat menyadari ulah Libby yang berusaha kabur. Ia harus bersusah payah bergulat di air tanpa hasil karena Libby mampu kabur dari kejarannya. Singkat cerita, Libby pergi mengunjungi kediaman orang tuanya dan dibekali sejumlah uang simpanan milik ibunya. Libby kemudian melanjutkan rencananya dengan membawa mobil tua milik sang ayah. Berbekal dari data Angela yang ia temukan, Libby mengelabui seorang petugas dealer dengan berpura-pura hendak membeli sebuah mobil. Libby lalu mengaku bernama Angela dan memberikan nomor jaminan sosial milik Angela, sehingga ia bisa tahu alamat terbaru Angela. Sementara itu di tempat berbeda, Travis nampak kesal karena ulah Libby yang kabur dan telah mencuri pistolnya. Travis lalu memutuskan mencari Libby dengan meminta bantuan seorang temannya untuk mencari tahu alamat Angela juga lewat nomor jaminan sosialnya.
Libby akhirnya sampai di sebuah alamat yang ia yakini ditempati oleh Angelina dan Matty anaknya. Libby sempat tertegun melihat seorang bocah laki-laki yang membukakan pintu untuknya. Tapi Libby kembali kecewa setelah mengetahui kalau mereka ternyata adalah penghuni baru. Namun secara kebetulan, saat itu Libby bertemu dengan seorang nenek yang telah tinggal di perumahan tersebut selama 40 tahun. Beruntung nenek itu mengenali Angelina dan juga suaminya yang tak lain adalah Nick, tapi telah mengubah namanya menjadi Simon. Sang nenek tua kemudian bercerita soal tragedi 3 tahun silam, di mana Angelina dikabarkan meninggal karena ledakan tabung gas di rumahnya. Beruntung Simon dan Matty selamat. Tak berselang lama setelah Libby pergi, datanglah Travis yang mendapatkan info serupa. Melalui secuil foto sebuah lukisan di belakang potret Angelina, Libby berusaha menelusurinya. Ia kemudian datang ke sebuah galeri dan bertanya soal lukisan karya seorang pelukis terkenal yang merupakan favorit suaminya. Petugas galeri itu kemudian membantu Libby dengan memberitahu bahwa lukisan itu ternyata telah laku terjual. Dijual oleh pemilik sebelumnya sekitar 6 bulan lalu dan dibeli oleh seorang pria. Sementara itu di luar, ternyata Travis melihat mobil tua milik Libby. Ia pun bergegas masuk ke dalam galeri untuk mencari tahu keberadaan Libby. Selanjutnya sampailah Libby di kota berikutnya. Di sana ia mendapatkan informasi tentang John Devrock yang Libby yakini adalah Nick suaminya. Sementara Travis yang juga telah tiba di kota yang sama dengan Libby meminta bantuan polisi setempat untuk memburu wanita tersebut. Di sebuah hotel milik Tuan Devrock, Libby melihat pengumuman tentang pesta lelang yang akan dihadiri oleh orang-orang kelas atas. Saat tiba waktunya, Libby datang menyamar dengan berpenampilan seperti konglomerat. Dan seperti dugaannya, ternyata Tuan Devrock adalah Nick suaminya. Di atas panggung, Nick dengan gaya berkelasnya menawarkan lelang barang pribadinya kepada para undangan. Sembari berdiri di sudut, Libby selalu menawar dengan harga lebih tinggi sehingga ia mampu memenangkan lelang tersebut. Alangkah terkejutnya Nick ketika mengetahui bahwa wanita itu adalah Libby istrinya. Kemudian Libby yang melihat kehadiran Travis di pesta itu bergegas pergi dan berkata bahwa besok ia akan menelpon Nick untuk mengatur pertemuan dengan Matty. Dan tanpa Libby sadari, ia telah jadi buronan di kota itu. Beruntung dirinya selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Di lain waktu, terlihat Travis yang mendatangi Nick alias Devrock. Travis memperingati Devrock supaya berhati-hati karena ia sedang diincar oleh Libby, buronan yang menganggap Devrock adalah Nick, suaminya yang telah ia bunuh. Selanjutnya tampak Libby dan Nick membuat kesepakatan. Libby memilih bertemu di pemakaman umum, tempat yang aman jauh dari pandangan petugas kepolisian. Namun setibanya di sana, Nick meminta Libby untuk bersabar karena sepertinya Matty enggan bertemu dengan ibunya. Nampak Libby melihat dari kejauhan anak laki-laki yang berdiri sendirian. Ia mengira itu adalah Matty. Libby terus mengejar bocah itu yang terus menghindarinya. Sampai tiba-tiba ia melihat bocah tersebut sedang duduk. Libby pun berjalan mendekatinya. Di tempat lain, Travis yang curiga dengan gelagat Devrock berusaha mengumpulkan bukti yang terkait tentang hubungan Devrock dan Nick Person. Travis nampaknya mulai merasa yakin dengan kebenaran yang sedang dikejar oleh Libby. Sementara itu, Libby berhasil keluar dari ruang peti pemakaman dengan bantuan pistol milik Travis yang ia curi. Ia tetap bertekad untuk melanjutkan mencari Nick meski lelah mulai dirasakannya. Beruntung Travis menemukan Libby di tepi jalan. Libby pun tampak tak kuasa menahan air matanya di pelukan Travis.
Malamnya terlihat Travis yang kembali menemui Devrock, tapi dalam pertemuan kali ini, Travis akhirnya memberitahu Devrock jika ia telah berhasil membuka kedoknya dengan menunjukkan SIM Nicholas Person 6 tahun silam yang fotonya sangat identik dengan Devrock. Nick selanjutnya berusaha menyuap Travis dan berjanji akan menyerahkan $1 juta. Travis pun setuju. Ia lalu bertanya soal Libby yang bisa saja merusak kesepakatan mereka. Nick kemudian mengakui bahwa ia telah berhasil menyingkirkan istrinya itu dengan cara menguburkannya hidup-hidup. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Libby masuk dengan senjata di tangannya. Libby bertanya di manakah Matty. Merasa terpojok, Nick mau memberitahu Libby bahwa Matty berada di sebuah sekolah asrama di luar kota. Nick lalu mencoba menakuti Libby bahwa Libby akan dihukum sangat berat jika membunuhnya. Tapi Libby dengan percaya diri bahwa ia tidak akan didakwa dengan kasus yang sama. Dan hal itu dibenarkan oleh Travis yang notabene adalah pakar hukum. Akhirnya kisah sedih lembaran hidup Libby pun selesai sudah. Bersama dengan Travis, mereka menemui Matty di sekolahnya. Matty telah tumbuh menjadi anak yang tampan dan ia masih mengingat Libby sebagai ibunya.